Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kembali lagi dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam mengikutinya. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, aku jalan kebenaran, itulah Yesus katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsazar, tercengang beberapa saat. Pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu, ia raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, sehingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya
basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepada aku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepada aku, kembalilah juga kepada aku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah besar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua dari Daniel pasal 4 ayat 19 sampai ayat ke-37, yaitu mengungkapkan kebenaran. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, memang bukanlah hal yang mudah atau gampang untuk mengungkapkan kebenaran terhadap orang lain yang telah melakukan suatu kesalahan. Apalagi orang yang kita hadapi merupakan pribadi yang disegani dan memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi. Sidang jemaat Tuhan, ketika Daniel diminta Nebukadnezar untuk menjelaskan makna mimpinya tersebut, ia harus berani menyampaikan kebenaran Allah apapun resikonya. Tujuannya adalah untuk kebaikan Nebukadnezar. Sedang jemaat Tuhan, kita melihat di hari sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mimpi Nebukadnezar, dan dia ingin para ilmuwan yang ada di kerajaan Babel bisa mengartikan mimpinya. Namun kita melihat beberapa orang yang ada di Raja Babel, di kerajaan Babel, mereka orang-orang yang berilmu, mereka tidak mampu mengartikan apa arti dari mimpi raja tersebut. Namun kita melihat Daniel yang adalah seorang yang bijaksana, yang adalah seorang yang mengasihi Tuhan, dia mampu mengungkapkan dan mampu mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan saat ini, pada renungan harian pada hari ini, dia mampu mengungkapkan kebenaran dari arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keberanian yang dimiliki oleh Daniel untuk mengungkapkan kebenaran tersebut, tujuannya adalah untuk kebaikan Nebukadnezar. Dia mau Nebukadnezar boleh mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang maha tinggi di antara segala Allah. Sidang jemaat Tuhan, sebenarnya mimpi Nebukadnezar itu sederhana. Namun para ahli najum, ahli jampi, dan orang Kasdim tidak mampu menerjemahkan arti dari mimpi sang raja. Entah apa yang membuat mereka tidak mampu mengartikan mimpi dan penglihatan itu. Yang jelas, ketika Daniel selesai mendengar keterangan raja tentang mimpinya itu, ia tercengang sejenak dan terlihat gelisah. Kita boleh melihat di ayat ini yang sudah kita baca tadi. Daniel paham bahwa mimpi itu adalah sebuah peringatan keras dari Allah untuk Raja Nebukadnezar. Karena raja mendesaknya, Daniel pun menjelaskannya sebagai berikut. Yang pertama, pohon melukiskan kesombongan dan watak keras hati Nebukadnezar. Apabila ia tidak belajar merendahkan hati, maka keangkuhannya akan dirobohkan dengan lugas. Daniel mengungkapkan bahwa Yang Maha Tinggi telah memutuskan suatu perkara tentang Raja Nebukadnezar, yaitu dirinya akan dihalau dari antara manusia dan berperilaku seperti hewan. Ia akan tinggal di antara binatang di padang. Ia akan makan makanan hewan, yaitu rumput.
Kita boleh melihat tadi di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Hal itu akan terjadi selama 7 tahun sampai Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha tinggi dan berkuasa atas kerajaan manusia. Kemudian dialah pemilik kerajaan surga. Dalam kata penutupnya, Daniel menyarankan supaya raja bertobat dan melakukan keadilan kebijaksanaan atas orang-orang yang tertindas. Sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada dasarnya mengungkapkan sebuah kebenaran membutuhkan keberanian. Terkadang kita memilih bungkam karena takut relasi antara sesama menjadi rusak. Apabila kita mengasihi seorang demi kebaikannya, kita perlu menyatakan kebenaran tersebut dengan suatu resiko. Sidang jemaat Tuhan, kita melihat begitu beraninya Daniel untuk mengungkapkan kebenaran itu, mengungkapkan arti mimpi itu kepada Raja Nebukadnezar. Walaupun dia tahu Raja Nebukadnezar adalah seorang pemimpin yang besar, seorang memiliki kuasa yang besar, tapi dia mengerti dan memahami ketika ini tidak dia sampaikan, arti mimpi ini tidak dia sampaikan kepada Raja Nebukadnezar, maka Raja Nebukadnezar akan jatuh terus menerus. Dan dia tidak akan mengakui bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Tuhan adalah Allah di atas segala Allah yang mengatasi bumi. Sidang jemaat Tuhan, tetapi kita melihat Daniel, walaupun dia tahu Raja Nebukadnezar adalah seorang pemimpin yang besar, tapi dia memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran itu. Dan itu dilakukannya untuk kebaikan Raja Nebukadnezar, bukan untuk menjatuhkannya. Supaya apa? Supaya Raja Nebukadnezar bertobat. Dia boleh melakukan keadilan, kebijaksanaan kepada orang-orang yang tertindas pada saat itu. Sidang jemaat Tuhan, hal tersebut dilakukan oleh Daniel supaya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha tinggi dan berkuasa atas kerajaan manusia. Supaya Raja Nebukadnezar bertobat. Dan walaupun itu terjadi, kita melihat Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas atas manusia. Dia mengakui bahwa Allah lah Allah yang maha tinggi. Dia mengakui bahwa Tuhan lah yang maha tinggi di atas segalanya. Melalui setiap yang dia alami, dia menyadari, ketika dia menyadari Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan memulihkan kembali kerajaannya, karena dia mengakuinya dengan tulus. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya kita sebagai orang percaya, mari kita berani mengungkapkan kebenaran supaya orang-orang di sekeliling kita boleh berubah dan mereka boleh memiliki hati yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa mengajari kami supaya kami berani mengungkapkan kebenaran demi kebaikan sesama kami. Bapak, matarakan firman-Mu dan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.